Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di dalam program Tala'ah Sirah for Millennials di kesempatan hari ini ya, hari Jumat, tanggal 2 Juli tahun 2021. Tidak terasa kita sudah cukup lama menyelenggarakan program ini dan alhamdulillah antum sekalian masih tetap istiqomah. Kita harapkan forum ini tetap berkelanjutan ya, dan partisipasi dari antum sekalian juga tetap konsisten. Juga alangkah lebih baiknya kalau forum ini semakin semarak dengan cara kita turut menyebarluaskan publikasi acara ini ke teman-teman kita sekalian. Jadi sebagaimana yang pernah saya singgung, kita ini butuh menjadi agen-agen kebaikan. Kita menyebarluaskan info-info kegiatan keislaman, baik itu ta'lim maupun agenda dakwah, termasuk Tala'ah Sirah for Millennials ini juga kita turut sebarluaskan, kita bagikan, kita share ke teman-teman kita ya, agar semakin semarak lagi dihadiri ya, karena ini kajian yang insya Allah sama-sama kita nanti akan mendapatkan banyak keberkahan dan kemanfaatan, dan tentunya yang tidak kalah kita dapatkan adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya, tetap istiqomah dan mengajak serta teman-teman kita untuk hadir ke acara pagi ini. Insya Allah ini rutin tiap Jumat pagi. Dan Alhamdulillah sebagaimana di informasi publikasi bahwa pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas adalah topik kebijaksanaan Rasulullah Muhammad SAW, dan kita kaitan dengan topik ini mengambil fragmen di saat beliau SAW berusia 35 tahun. Jadi ini sebelum era kenabian, tepatnya 5 tahun sebelum beliau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Sudah kita singgung jauh-jauh hari bahwa sosok Rasulullah SAW ini sudah Allah persiapkan menjadi utusannya, bahkan menjadi utusan yang terakhir, karena beliau adalah Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Sudah banyak sekali isyarat-isyarat akan nubuah beliau SAW, juga tentang isyarat-isyarat kepemimpinan beliau, yang itu bahkan sudah Allah tunjukkan sejak beliau masih dalam kandungan, di masa anak-anak, juga nanti terus ya di masa-masa berikutnya sampai tiba saatnya nanti beliau oleh Allah dilantik sebagai Rasul dan Nabi yang terakhir. Jadi ini adalah serangkaian skenario yang Allah sudah siapkan menjelang beliau ini nanti oleh Allah dilantik secara resmi menjadi Nabi, menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi di usia 35 tahun ya, ini ada kejadian yang menimpa kota Mekah. Jadi Mekah ini dilanda banjir besar, sehingga banjir ini meluap masuk ke Baitul Haram. Akhirnya dari banjir besar yang meluap hingga Baitul Haram ini, maka Ka'bah itu butuh direnovasi. Orang-orang Quraisy kemudian mengumpulkan harta mereka untuk merenovasi Ka'bah yang rusak. Nah, luar biasanya orang-orang Quraisy jahiliyah ini, mereka saat merenovasi kembali Ka'bah yang diterjang banjir itu,
mereka sama sekali tidak menggunakan dana-dana mereka yang tidak bersih, ya. Walaupun mereka perilakunya dalam keseharian mengumpulkan harta itu juga ditempuh dengan cara-cara yang tidak benar, seperti kalau perdagangan mereka curang dalam timbangan, mereka memanipulasi harga, mereka menyembunyikan barang-barang yang buruk di bawah barang-barang yang berkualitas baik, sehingga mereka sebenarnya mendapat keuntungan dengan cara-cara yang dilakukan melalui penipuan. Tapi kalau untuk harta yang digunakan dalam rangka renovasi Baitul Haram untuk memperbaiki Ka'bah ini, mereka sama sekali tidak menggunakan dana-dana yang tidak jelas, ya. Mereka memilih dari dana-dana yang mereka miliki, dana-dana yang dianggap bersih, dana-dana yang terbaik dari yang mereka punya. Akhirnya kemudian renovasi dilakukan, dan mereka meminta bantuan jasa seorang arsitek dari Romawi, ya, namanya Bakum. Jadi dengan jasa arsitek Bakum orang Romawi ini kemudian Baitul Haram, Ka'bah ini direnovasi. Begitu sudah rampung dan tinggal meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya, mereka berselisih paham. Jadi Hajar Aswad mau dikembalikan ke tempat semula. Sebagaimana yang antum pernah lihat, ya, di gambar Ka'bah itu, Ka'bah kan bentuknya kubus, ya. Dan di salah satu sisinya itu nanti menjadi tempat bagi peletakan Hajar Aswad. Tepatnya di sebelah tenggara, ya. Jadi di sebelah tenggara Ka'bah itu adalah tempat diletakkan atau ditempatkan Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad itu sendiri adalah batu yang diyakini dari surga, dan batu itu diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memang diletakkan di Ka'bah, ya. Semula batu ini berwarna putih, ya, tapi kemudian dalam perjalanan waktu, karena saking banyaknya disentuh oleh manusia-manusia yang tak luput dari salah dan dosa, jadi kita ini manusia memang tidak luput, ya, dari salah dan dosa, sebagaimana hadis Nabi sendiri, al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Al-insan, manusia, mahalul khoto', tempatnya salah, wa nisyan, dan lupa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian dari ya, sepertinya tadi ada suara yang masuk, ada pengumuman dari masjid. Sepertinya ada info meninggal, ya. Ya, kita juga turut berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lanjutkan. Jadi Ka'bah itu di sisi tenggaranya merupakan tempat bagi peletakan Hajar Aswad, sebuah batu yang diyakini berasal dari surga, yang awalnya diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk memang dipasang di Ka'bah itu. Warnanya awalnya putih, tapi kemudian seiring waktu, ya, sering disentuh oleh manusia yang bergelimangan dosa, maka Hajar Aswad itu menyerap dosa-dosa itu sehingga warnanya yang semula putih berubah menjadi hitam, ya. Jadi kemudian disebutlah nama batu itu yang warnanya sudah menghitam itu, bahkan sekarang sudah kemerahan, ya, sebagai Hajar Aswad, ya, sebagai batu yang kita saksikan, ya, kalau pelaksanaan haji atau umroh, ya. Kalau dalam ibadah umroh, Hajar Aswad itu disunahkan untuk disentuh dan diciumi, ya. Nah, posisinya di sebelah tenggara Ka'bah tadi, dan dia menjadi titik start dan titik finish ibadah tawaf, ya. Jadi tawaf dimulai dari sisi tenggara, ya, dan berakhir pula di sisi tenggara, ya, sisi di mana Hajar Aswad diletakkan pada Ka'bah. Nah, waktu itu setelah renovasi rampung, tinggal mengembalikan Hajar Aswad pada tempatnya, orang-orang Quraisy berselisih.
siapa yang layak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Karena itu merupakan sebuah ihtiram atau kehormatan bagi yang bisa melakukannya, maka dia mewakili kabilahnya dan itu akan menjadi kebanggaan kabilah. Hanya berselisih dan mereka tidak menemukan kata sepakat siapa ya mewakili kabilah siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Sehingga selama 5 hari mereka belum mengembalikan Hajar Aswad pada tempatnya. Dan di masa 5 hari itu juga nyaris terjadi gesekan horizontal antara pihak-pihak Quraisy ya yang tidak bersepakat itu. Hingga kemudian datanglah usul sebagai jalan keluar dari Abu Umayyah. Abu Umayyah menyarankan yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya adalah orang yang pertama kali masuk melalui pintu masjid. Nah, ternyata qadarullah Allah menetapkan orang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Dan begitu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang layak sebagai orang yang meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya, orang-orang Quraisy tidak ada yang protes. Mereka menerima dengan lapang dada karena mereka tahu bahwa sosok terpilih ini ya Nabi Muhammad SAW ini yang saat itu belum menjadi nabi karena momennya pada 5 tahun sebelum kenabian saat beliau umur 35 itu mereka sudah tahu seperti apa gambaran Nabi Muhammad SAW sehari-hari. Mereka tahu beliau adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang baik hati, orang yang punya keluhuran budi pekerti, sehingga mereka tidak masalah. Akhirnya pun Nabi Muhammad lah yang mendapat kepercayaan mengembalikan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun Nabi Muhammad SAW orang yang bijaksana. Beliau tahu bahwa sebelumnya ada gesekan di antara masyarakat Quraisy dan nyaris saja terjadi perang di antara mereka, gesekan horizontal. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan kebijaksanaannya menggunakan selendang atau sorban, beliau bentangkan dan Hajar Aswad ditaruh di tengah, dan beliau mengajak serta perwakilan-perwakilan kabilah Quraisy untuk turut bersama-sama mengangkat Hajar Aswad itu, diangkat untuk nanti bersama-sama didekatkan ke Ka'bah. Hingga akhirnya kemudian setelah dekat kepada Ka'bah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya, yaitu meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Dan semua orang senang dengan keputusan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW tersebut, karena melibatkan semua perwakilan kabilah yang turut mengangkat serta selendang atau sorban tersebut, yang mereka itu memegangi sorban atau selendang itu pada tiap sisinya ya. Jadi di sisi-sisi itulah mereka memegang dan menggotong bersama-sama Hajar Aswad. Nah, ini bisa kita mengambil ibrah bahwa seorang pemimpin itu mestilah menjadi pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang juga akomodatif ya terhadap mereka yang dipimpinnya. Kita lihat beragam perwakilan kabilah itu semuanya dilibatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan pengangkatan Hajar Aswad itu, sehingga nampak jelas beliau ini pemimpin yang mengayomi, yang juga pemimpin yang akomodatif karena melibatkan semua perwakilan tadi ya. Ini yang harus menjadi pembelajaran bagi kita semua termasuk para pemimpin. Jadi jangan sampai pemimpin itu hanya pro atau berat sebelah kepada para pendukungnya, sementara kepada pihak yang kritis kepadanya itu tidak diberikan perlakuan yang sama, bahkan cenderung dimusuhi. Kita bisa lihatlah gambaran-gambaran beberapa penguasa mereka itu pihak-pihak yang kontra, padahal dengan memberikan kritik itu kan juga turut membangun agar pemerintahan kan berjalan dengan
stabil ya, tapi ada sebagian orang yang merasa kritikan ya itu adalah ancaman bagi keberlangsungan kekuasaan, sehingga pihak-pihak yang kritis, yang vokal itu kemudian disikapi dengan mereka dikriminalisasi ya. Sementara bagi para pendukung ya yang senantiasa menjilat penguasa itu manakala melakukan kesalahan yang sama ya yang harusnya juga diterapkan kepadanya hukuman yang sama, itu cenderung dibela ya. Kita sudah tahulah fakta ini karena kita saksikan dengan sangat telanjang mata ditunjukkan di media-media yang kita saksikan hampir setiap hari ya. Ini contoh sikap pemimpin yang tidak mengambil teladan dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau itu dulu tidak bersikap demikian ya, tapi beliau merangkul semua, beliau mengayomi semua, beliau juga akomodatif pada semua masyarakat ya. Padahal ini beliau belum jadi pemimpin ya, belum jadi nabi saat itu, tapi sudah kelihatan ya, seperti apa gestur kepemimpinannya ke depan gitu. Nah, ini yang bisa kita petik ibroh ya. Sekaligus juga menjadi pemimpin harus bisa membaca potensi dari bawahannya ya. Yang nanti dengan membaca potensi tersebut bisa ditempatkan orang-orang yang dipimpin ini pada pos-pos yang tepat ya. Jadi dia melihat ya, ternyata bawahannya juga butuh dilibatkan pada sebuah program tertentu, maka mestinya dilibatkan karena punya kapasitas ya. Tapi tadi Nabi Muhammad SAW melibatkan perwakilan-perwakilan kabilah ya. Ini bisa kita maknai juga begitu, bahwa pemimpin harus melibatkan anggotanya dalam program-program yang ditetapkannya ya. Apalagi kalau memang orang-orang yang dipimpinnya ini punya kapasitas untuk hal tersebut. Ya, jadi itu ya kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW saat meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Kejadian itu terjadi di saat beliau berusia 35 tahun sebelum kenabian. Ya, barangkali ada yang ingin antum share lagi dari kisah ini. Mungkin ada yang punya pendalaman lagi, silakan saja kita berbagi di dalam Telaah Sirah for Millennial ini. Silakan disampaikan ya. Karena boleh jadi kita dalam telaah literasi ya itu merujuk kepada sumber yang berbeda. Jadi silakan kita saling melengkapi, kita memperkaya forum kita ini dengan banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan masing-masing. Ya, silakan. Ya, ada chat masuk ya, coba kita lihat. Oh, ada info kedukaan. Dan saya kenal ini ya, beliaunya. Ya, ayah dari salah seorang remaja Masjid Al-Azhar Mojo Surabaya. Ya. Tentunya saya sekalipun tidak di Surabaya, tidak di Mojo, turut berbelasungkawa ya, turut berduka cita, turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga ya. Saya juga kenal beliau, ya kalau ketemu juga kami berinteraksi walaupun tidak terlalu dekat. Ya. Kalau dengan anaknya ya lebih dekat lagi karena sering ketemu di Masjid Al-Azhar Mojo, kami sesama jamaah Masjid Al-Azhar. Ya. Walau alam ya, informasinya tidak diteruskan penyakit apa yang mendahului ajalnya, apakah karena sakit atau bukan, kondisi yang mengantarkan kepada ajal tersebut. Tapi saya ingin ingatkan kita bersama di tengah kondisi peningkatan lagi ya virus corona ini, kita harus menjaga diri, menjaga lingkungan, jangan sampai kita tertular dan kita menularkan ya. Kita membuat klaster-klaster baru, apakah itu klaster keluarga, klaster RT, ya, klaster kampung, ya. Jangan sampai ya.
Artinya jaga diri, jaga lingkungan. Eh, Mulai tanggal 4 insya Allah sampai tanggal 20 akan dilakukan pengetatan. Ya. Akan ada kebijakan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ini kebijakan dari pusat memang ya, dari Presiden. Namun pelaksanaannya tentu nanti keseluruhan Pulau Jawa dan Bali, berarti juga akan ditindaklanjuti oleh kepala-kepala daerah di Jawa dan Bali. Dan Surabaya sudah siap. Saya baca Wali Kota Surabaya, Pak Eri itu sudah siap untuk PPKM darurat di Surabaya. Ya, ada chat masuk ya, coba saya lihat. Ya, disampaikan di chat ini, Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Adam. Ya. Untuk memastikannya ya, ini wallahu a'lam, informasi yang saya dapat, Hajar Aswad diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun sejak kapan Hajar Aswad itu ada, ini yang saya rasa perlu nanti kita sama-sama telusuri ya. Apakah sudah ada sejak zaman Nabi Adam, atau memang baru diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa Nabi Ibrahim. Nah ini nanti sama-sama coba kita telusuri kembali. Namun pemberiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Untuk dipasang memang di Ka'bah, di Baitullah ya. Kalau Ka'bah sendiri kan memang dibangun di era Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ya. Dan sejak awal pembangunannya memang sudah dipasangkan Hajar Aswad ya. Sudah dipasangkan Hajar Aswad dan itu tetap melekat ya pada Ka'bah itu. Namun waktu renovasi Ka'bah di era banjir besar melanda Mekah ya, di era Nabi Muhammad SAW, karena renovasi maka dilepaskan dulu lah ya. Setelah rampung renovasinya dikembalikan. Gitu. Nah, jadi ini belum menjawab pertanyaan sejak kapan adanya. Ya. Nah, saya pikir ini nanti bisa menjadi bahan kita bersama untuk menelusuri. Namun yang jelas bahwa yang diberikan Hajar Aswad ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi nanti coba kita telusuri lagi secara bersama ya. Apakah sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam atau belakangan? Belakangan maksudnya duluan Nabi Adam alaihissalam. Ya, seperti itu ya. Kalau antum melihat gambar Hajar Aswad, di sekelilingnya itu kan ada semacam logam gitu ya, logam yang berwarna silver. Itu sebenarnya perak itu, perak murni. Ya. Jadi perak murni digunakan sebagai bordernya, sebagai bingkai Hajar Aswad. Ya. Untuk mengawetkan itu gunanya, mengawetkan Hajar Aswad. Hajar Aswad sendiri yang sebenarnya adalah yang di tengah bingkai silver itu ya, yang ukurannya berdiameter 30 cm ya. Jadi lumayan ya ukurannya ya. Kemudian untuk mengawetkan dibingkai dengan perak murni. Jadi begitu ya. Sementara ini informasi yang bisa saya berikan ke antum seputar Hajar Aswad ya. Asal usulnya nanti coba kita telusuri bersama lagi. Ya, ada lagi barangkali? Ya, mungkin cukup ya, karena Zoom kita ternyata juga akan dipakai oleh yang lain. Kita berbagi Zoom dengan pihak Nisa ya, yang juga memanfaatkan Zoom yang sama. Dan sebentar lagi mereka beracara ya. Jadi saya pikir cukup dulu, nanti insya Allah
Kita lanjut lagi pertemuan kita ini di kesempatan pekan depan insya Allah. Tetap istiqomah ya, tetap konsisten. Karena istiqomah itu mahal ya, istiqomah itu langka. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga istiqomah. Dan sebenarnya istiqomah ini pesan dari Nabi juga. Ya. Sewaktu ditanyakan kepada beliau oleh seorang pemuda, minta nasihat, maka Nabi menjawab, Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di atas keimanan. Nah, jadi penting kita menarik istiqomah sebagai pesan Nabi Muhammad SAW ya. Baik, mungkin cukup. Nanti kita ketemu lagi pekan depan, insya Allah. Tunggu saja nanti publikasi-publikasi berikutnya. Dan jadi agen kebaikan, sebarkan informasi publikasi agenda ini kepada teman-teman dan rekan-rekan kita. Cukup ya, insya Allah. Saya akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.